Pada part sebelumnya, Mangri menemui Tangharan dan berkata bahwa Tangharan akan menjadi pengantin. Mendengar itu, Tangharan bertanya, "Pengantin?" Seolah tidak terima. Tangharan berteriak berkata, "Itu konyol, kau ini mau apa?" Merespon itu, Mangrio berkata, "Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mencoba jadi biro jodoh. Sebelum aku mati, aku ingin menjodohkan pria dan wanita untuk melakukan hal yang baik." Merespon itu, Tangharan semakin marah bertanya, "Biro jodoh katamu? Kenapa kau harus menjadi biro jodoh untukku?" Merespon itu masih dengan santai. Mangrio berkata, "Karena aku sudah memutuskan untuk menjadi dewa cinta. Apa kau sudah bertemu dengan pengantin priamu?" Mendengar itu membuat Tangharan terkejut. Lalu bertanya, "Dia di sini?" Merespon itu Mangrio berkata, "Benar. Jangan malu-malu dan kemarilah." Mangrio mengarahkan tangannya ke belakang Tangharan. Dan di belakang Tangharan ada sesosok pengemis yang terlihat bingung dan hanya diam. Melihat pria itu membuat Tangharan sangat terkejut dan marah, tapi hanya terdiam. Lalu Mangrio sembari mengarahkan tangannya ke arah Tangharan berkata, "Ada pengantin wanitamu di sini." Merespon itu, pengemis yang di sampingnya bertanya, "Apakah kau serius? Bukannya kau bilang aku akan menikahi wanita yang cantik?" Merespon itu, Mangrio berkata, "Benar, pergi dan berbicaralah dengannya." Mendengar itu, pria yang terlihat seperti pengemis itu terlihat tersipu. Lalu berkata, "Nona." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Tangharan mengeluarkan senjatanya, lalu menyerang pria itu dengan cambuknya, membuat pria itu berteriak terlihat kesakitan, lalu terpental ke belakang Mangrio. Melihat hal itu, pelayan berteriak ketakutan, sedangkan Mangrio hanya terdiam dan menghindar. Setelah pria yang terlihat seperti pengemis itu pingsan, Mangrio berkata, "Sepertinya kau tidak menyukai pria pilihanku. Mengecewakan sekali, tapi karena kau sudah melakukan ini, aku akan mencari laki-laki yang lain di sini." Mendengar itu membuat Tangharan semakin marah. Dia berteriak berkata, "Seharusnya kau tahu batasan. Seberapa jauh kau menghinaku? Kau mau apa? Katakan kepadaku." Merespon itu, Mangrio hanya terdiam sembari melemparkan sesuatu kepada Tangharan, membuat Tangharan terkejut. Setelah menangkapnya, Tangharan bertanya-tanya apa itu, lalu berkata, "Ini adalah obat penawar yang kuletakkan di kaki palsuku. Aku mendapat informasi kalau Sekte Evil Bajingan tinggal di tempat Sekte Kinceng. Dekati mereka dengan alasan kau menyerahkan ini pada Yohwa, dan rayulah pengantin pria Venom Dragon." Sembari mengatakan hal itu, Mangrio memasang ekspresi yang sangat mengerikan, lalu melanjutkan, "Itulah yang kuinginkan." Mendengar itu membuat Tangharan terkejut, lalu terbata-bata bertanya, "Apa? Apa tadi kau bilang?" Tangan Tangharan yang memegang senjata seketika bergetar, lalu dia melanjutkan, "Beraninya kau memperlakukanku seperti jalang. Dan siapa yang kau ingin aku bawakan untukmu?" Setelah mengatakan itu, Tangharan mencoba menyerang Mangrio, sembari melanjutkan teriakannya berkata, "Sepertinya kau sudah tidak menghargai nyawamu." Tapi seketika, Mangrio mengeluarkan token Hades yang diberikan oleh pemimpin Tangharan sebelumnya. Token itu sontak membuat Tangharan terkejut, lalu berhenti. Dia bertanya, "Token Hades, bagaimana kau bisa punya itu?" Menjawab itu, Mangrio berkata dengan santai, "Semua orang di Klantang tidak bisa menolak perintah seseorang yang memegang token Hades. Apakah kau mengerti sekarang? Pastikan bahwa Venom Dragon kemari." Setelah mengatakan hal itu, Mangrio tertawa, lalu berkata, "Kalau tidak, lain kali Pak Tua dengan penyakit lepra
akan menjadi pengantin priamu. Mangreo terus tertawa setelah mengatakan hal itu, sedangkan Tangharan hanya bisa mematung terdiam. Wajahnya menjadi pucat, memanggil kakeknya, pria yang memimpin keluarga Tang, yang memberikan token Hades kepada Mangreo. Tangharan bertanya, "Kenapa kakekku melakukan ini padaku?" Di tempat lain, di Gunung Kinceng, terlihat dua orang mengadukan telapak tangan mereka. Itu adalah Ujang dan Jagangjin. Ujang berkata, "Kontak yaitu gerakan tangan untuk berhubungan dengan orang lain. Bertahan yaitu menjaga kontak dengan orang lain. Jangan sampai jatuh dan di waktu yang bersamaan. Pahami niatan orang lain. Melekat yaitu menempelkan tangan orang lain ke tanganku dan mengikuti yaitu mengikuti gerakan orang lain sampai tangan mereka tidak bisa lepas." Ujang terlihat melatih Jagangjin dengan sangat intens. Teknik genggaman kunci membentuk dasar dari alam evolusi arai tingkatan kultivasi. Menggunakan teknik kontak bertahan, melekat dan mengikuti. Mendengar itu, Jagangjin berkata, "Bukankah hanya sesuatu yang sederhana seperti memukul, menepis dan mendorong?" Merespon itu, Ujang mengatakan, "Aku mengerti, tujuannya adalah untuk membaca arah niatan lawan dan memukul untuk selangkah lebih maju dari lawan." Mendengar itu, Jagangjin bertanya, "Bisakah kita latihan sedikit lagi?" Mendengar itu, Ujang terkejut berkata, "Wow, Venom Dragon, kamu punya banyak konsentrasi energi." Ujang terlihat terpukau, lalu melanjutkan, "Kita sudah berlatih sejak pagi tanpa istirahat." Lalu tiba-tiba bawahan Yehua muncul. Dia berkata, "Hentikan itu, kawan. Sekali saja kalian pikirkan orang lain juga." Mendengar itu membuat Ujang dan Jagangjin terkejut. Lalu pria itu melanjutkan, "Dia ingin memberi kalian air dingin dan sudah mengisinya lagi sebanyak 3 kali." Itu adalah gadis bisu yang merawat Jagangjin sebelumnya. Dia membawakan air untuk Jagangjin dan Ujang, dan sembari beristirahat, Ujang dan Jagangjin meminum minuman itu. Lalu Jagangjin berkata, "Semua rencanaku saat melawan Taoist Bokchun tidak ada yang berhasil. Aku sengaja membuat bagian terbuka, membuatku menerima serangannya. Mulai sekarang, aku harus berurusan dengan master bela diri sepertinya. Aku tidak bisa selamanya mengandalkan keberuntunganku. Kalau aku ingin rencanaku berhasil, aku harus mencari berbagai macam cara sekarang." Setelah meminum minumannya, dengan lega Ujang merespon, "Jangan tidak sabaran begitu. Kalau itu kamu, aku yakin kamu bertahan dengan baik dan tumbuh dengan cepat. Aku sangat terkejut saat kamu memintaku untuk mengajarimu join log grip teknik." Mendengar itu, bawahan Yehua yang sedang merokok berkata, "Latihan berdua siang dan malam. Aku dengar kau juga mencari rerumputan di gunung saat waktu luang. Aku yakin kau coba-coba membuat racun atau apalah itu namanya. Kau sangat gigih. Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak pulang?" Tois Ujang merespon itu. Ujang berkata dengan terbata-bata, "Itu karena saat Ujang pulang, gurunya meneriakinya berkata, 'Beraninya kau kembali lagi kemari. Jangan bergerak satu langkah pun ke sekte Kinceng sampai mereka pergi. Dasar anak bodoh!" Guru Ujang memukul Ujang, menolak Ujang kembali. Lalu Ujang melanjutkan, "Karena guruku sangat marah padaku." Ujang terlihat sangat sedih. Dia menangis, lalu memeluk gadis kecil yang baru saja memberinya minum. Dengan suara gemetar dia berkata, "Kelihatannya dia sangat marah padaku. Jadi, untuk sementara waktu,
Aku menghabiskan waktu bersama kalian di sini. Merespon itu, Jagang Jin dengan santai berkata, "Terima kasih. Aku belajar banyak darimu." Mendengar itu, Ujang masih dengan suara terbata-bata berkata, "Aku harus tetap mendapatkan penghasilan di sekitar sini." Sedangkan seseorang mengawasi mereka dari ketinggian. Itu adalah Taois Bokchun. Dia memandang ke arah mereka dalam diam, dan pada malam harinya, di bangunan di mana Jagang Jin berada, dia berkultivasi. Dan tiba-tiba, suara seseorang terdengar berkata, "Luar biasa, kamu sudah melewati cahaya pertama, Jet Cavern 9 Illumination, 5 Thundertoad." Itu adalah Yohua. Dia melanjutkan, "Sepertinya kamu sudah sedikit lebih dekat pada cahaya kedua, karena Taois Bokchun setuju untuk memenuhi permintaanmu. Kamu akan menemui Tois Muam, tapi sebelum itu, kamu harus siap sepenuhnya." Setelah mengatakan hal itu, Yahua terbatuk. Lalu Jagang Jin berkata, "Karena aku punya guru yang hebat, aku yakin ini akan berhasil." Mendengar itu, Yahua menahan tawa lalu berkata, "Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan hal yang seharusnya? Bukan maksudmu begitu." Yahua terlihat pucat, darah baru saja keluar dari mulutnya. Luka dalam yang dia alami di pertarungan sebelumnya masih belum sembuh total. Yahua berkata, "Aku rasa aku orang yang benar-benar buruk. Setelah energi internalku mencapai kemurnian tertinggi, aku tidak pernah takut racun. Tapi kali ini, kesombonganku telah banyak merugikanku." Merespon itu, Jagang Jin berkata, "Bisakah kamu membersihkan racunnya?" Menjawab itu, Yahua berkata, "Racunnya sudah tertanam di dalam meridianku." Dia melihat tangannya yang penuh dengan darah hasil dari batuknya. Dia melanjutkan, "Jika dibersihkan secara paksa, pembuluh darahku akan hancur. Aku sedikit demi sedikit mengeluarkannya, tapi karena itu organ internalku rusak." Mendengar itu, Jagang Jin berkata, "Aku belum pernah mendengar racun seperti itu sebelumnya." Lalu bertanya, "Bolehkah aku periksa tubuh Anda sebentar?" Merespon itu, Yehua yang terlihat terkejut berkata, "Aku tahu tubuhku baik-baik saja. Pastinya kamu juga begitu." Lalu Jagang Jin mencoba memeriksa tubuh Yohwa, lalu bergumam, "Sama seperti yang dikatakan, racunnya menempel dalam tubuh seperti lintah dan tidak berkurang. Tapi gejala ini, aku ingat pernah mengetahuinya di suatu tempat." Lalu tiba-tiba, Jagang Jin terkejut karena mengingat sesuatu. Melihat ekspresi Jagang Jin, Yahua bertanya, "Apakah kau menemukan sesuatu?" Merespon itu, Jagang Jin berkata, "Aku sudah menemui racun dengan gejala yang sama sebelumnya. Saat aku bertemu dengan Valiant Phoenix, racun berasal dari pil anti racun yang dia makan untuk mencegah pengaruh racunku." Mendengar itu membuat Yahua terkejut, penuh tanya di kepalanya. Lalu Jagang Jin melanjutkan, "Gejala yang muncul sama seperti saat Valiant Phoenix jatuh. Dia mencoba mengeluarkan racunnya dengan menggunakan energi internal kultivasi. Racun itu menyiksanya, seolah-olah menjebak meridiannya. Aku kira Mangrio terlibat di dalamnya. Kematian Valiant Phoenix sesuai rencananya untuk melawanku." Tapi sayangnya sebelum Jagang Jin melanjutkan kalimatnya, Yahua berkata, "Racun dalam tubuhku juga berasal dari Mangrio. Kalau begitu, kamu bilang kalau Mangrio adalah orang yang memberikan Valiant Phoenix pil anti racun. Itu masuk akal karena dia dan Baek Lee Jong bekerja di tempat yang sama, tapi dia berhubungan dengan departemen produksi racun. Pil anti racun adalah produksi di bawah departemen produksi racun dan Mangrio adalah penasehat di departemen itu." Mendengar itu, Jagang Jin berkata, "Tapi
Silent Dragon juga memakan pil yang sama. Mendengar itu membuat Yahua semakin terkejut, lalu berkata, "Aku bisa mengerti kenapa dia bisa melakukan itu pada Valiant Phoenix, tapi aku tidak bisa mengerti kenapa dia melakukan itu pada Silent Dragon, anak adopsi Baeklijong, Mangryo. Dia juga yang menjemput untuk merawatnya." Mendengar itu, Jang Jin berkata, "Aku juga tidak mengerti kenapa dia melakukan hal itu." Membicarakan hal itu membuat Yahua menjadi pusing, memegang kepalanya, lalu berkata, "Aku bingung. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia musuh yang berbahaya." Lalu Jang Jin bergumam, "Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku yakin ini bukan racun biasa. Kita tidak boleh bersembunyi di Gunung Kinceng begitu saja, tapi pergi dengan keadaan Sadong Yohwa seperti ini akan berbahaya. Aku harus cepat mencari solusi." Dan keesokan harinya di gerbang Gunung Kinceng, dua penjaga berjaga. Mereka terlihat kelelahan sampai menguap, dan seseorang muncul di hadapan mereka, membuat mereka berdua terkejut, lalu meminta orang itu untuk berhenti. Salah satu dari mereka berkata, "Tempat ini dibatasi untuk orang umum. Tolong perkenalkan diri Anda." Menjawab itu, gadis itu berkata, "Bawa Venom Dragon kemari." Mendengar itu membuat kedua penjaga itu terkejut, bertanya-tanya apa maksudnya. Melihat dua penjaga itu hanya diam, wanita itu menjadi marah, lalu berteriak berkata, "Jika kalian ingin menyelamatkan Yohwa, bawa Venom Dragon kemari. Itu adalah Tang Haran." Dia melanjutkan, "Sekarang juga."